أبدا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alladzi tafarrada bil izzi wal jalal. Wa tawahhada bil kibriyai wal kamal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa al. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zid futuhan wa nur wa sirran wa tanassuh salahan yasir qalbi. Faslun tahsinul mu'taqidi. Ada pemandi ada. Wa islahihi wa taqwimihi. Wa 'alaika bi tahsini mu'taqidika wa islahi wa taqwimihi ala minhajil firqatin nadiyati wa hiya al-ma'rufatu min baini sa'iril firqi tafarruqil islamiyah bi ahli sunnah wal jamaah wa umul mutamassikun mimma kana ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa anta idza nadarta fi fahmi muslimin an qalbin salimin fi nususil kitab wa sunnati al-mutadamminati li umul iman wa ta'ifati siyari salafus salihin min as-sahabati wat tabi'in. Alimta wa tahaqqaqta anna al-haqqa ma'a al-firqati al-mawsumati bil ash'ariyati nisbatun ila Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari rahimahullah wa qad rattaba qawaida aqidati ahli al-haqqi wa harrara adillataha wa hiya al-aqidatu allati ajma'at 'alaiha. Itu bukan ajma'at ya. Di sini ajma'at. Yang enggak apa-apa, ijma'at alaiha sahabah atau di tahqiq sini. Tapi ini sudah ada tahqiq, sudah lebih. Alaiha sahabati wa man ba'dahum min khiyarit tabi'in wa aqidatu ahli al-haqq min ahli kulli zamanin wa makanin. Wahia aqidatu jumlati ahli tasawufi kama haka dzalika Abul Qasim Al-Qushairi fi awwali risalatihi ila akhirih. Jemaah sekalian yang saya cintai dan hormati, wabil khusus asadatul kiram para masyayikh, para kiai di belakang. Mohon maaf saya posisinya di depan. Kiai Haji Ridwan Abdullah, Kiai Ishaq Mursi, Kiai Haji Sahibul Majlis, Kiai Haji Nur Ali Ustaz Sarwani, Kiai Ustaz. Yang di belakang ada Kiai Anwar, Kiai Ahmad Marjan, ada Kiai Iwan Setiawan. Pembicaraan soal kewalian kemarin kita sudah dituntaskan dalam buku ini, tapi barangkali masih penjelasannya kurang tuntas karena kemampuan saya. Tapi dianjurkan di sini oleh pengarang, kalau kita tidak tahu tentang wali maka tanyalah ahlinya. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan menduga-duga, jangan menyangka-nyangka. Akhirnya muncullah sukuzon dan sebagainya. Kalau kita nggak tahu orang tua atau bukan, kita akan itu orang gila kali ya, itu ya kan, ya nggak? Karena kita tahu, makanya diem aja. Lebih baik bakul khairan au
Iya semua lebih baik dia mendahkan urusan ngomong kita. Mudah-mudahan kita dibimbing ya. Saya hanya bisa ngomong doang, tapi mungkin tidak saya belum dibimbing oleh mereka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ke depan saya bisa ya bisa lebih banyak diem daripada ngomong. Tahsifika, nah pasun tahsinul mu'taqidi wa islahi wa taqwimi, memperbaiki akidah dan meluruskan dan menguatkan atau menyempurnakan. Islah artinya bisa membenarkan, tahsin memperbaiki, membuat cantik itu akidah kita dan membuat benar dan lurus. Di sini belum, nanti banyak paragraf-paragraf yang menerangkan tentang itu, tapi mungkin kita singgung hanya kulit-kulitnya saja di depan. Wa alaihi bitahsin mu'taqidika wa islahi wa taqwimi ala minhajil firqatin najiyah. Kita dianjurkan oleh pengarang wa alaika, sepantasnya senantiasa sebagusnya kamu memperbaiki akidah kamu dan meluruskan akidahmu daripada manhaj sesuatu yang sudah diatur dari firqah golongan an-najiyah yang lurus, yang benar. Wa yal ma'rufah, yaitu akidah yang sudah ma'ruf, yang sudah terkenal min baini sa'il firqi, dari semua kelompok-kelompok al-asliyah al-islamiyati, kelompok-kelompok Islam. Tapi yang najiyah, yang benar, yang lurus, yang menang, yaitu bi ahli sunnah wal jamaah. Ini kita harus pertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah. Siapa itu? Wa humul mutamassikuna bima kana alaihi Rasulullah wa ashabuh. Itu orang-orang yang berpegang teguh sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Wa anta idza nadarta bi fahmin mustaqimin an qalbin salimin fi nususil kitab wa sunnati al-mutadamminati li ulumil iman. Wa anta idza nadarta, engkau harusnya memperhatikan daripada paham-paham yang kuat, daripada hati-hati yang selamat di nusus kita berdasarkan Al-Quran, nusus dari kitab kita, maksudnya Al-Quran wa sunnah dan hadis al-mutadamminah yang terkandung, yang memuat li ulumil iman, tentang ilmu-ilmu keimanan. Dasarnya ini Ta'ifati syiaris salatus sholihin, dan kelompok para sejarah-sejarah salaf, orang-orang yang dulu, tabi'in, minas sahabat, daripada sahabat, wa tabi'in dan tabi'in. Alimta wa tahaqqaqta, hendaknya engkau mengetahui, wa tahaqqaqta, dan engkau membenarkan annal haqqa ma'al firqatil mausumah, sebenarnya bahwasanya yang hak itu bersama kelompok atau golongan yang mausumah, yang ternama, yang punya nama, mausum. Ya siapa? Ya sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ali itu adalah orang yang imannya nggak pakai ditawar-tawar. Imannya tentang keadaannya Allah nggak perlu ditawar-tawar. Kata Sayyidina Ali, "Idza kusifal ghita ma zadatu yaqinan." Di sebelum-sebelumnya kita ini sudah disampaikan. Seandainya itu hijab dibuka tentang Allah, udah gak bakalan menambah keyakinan saya. Artinya lu apain gua udah yakin, lebih dulu tawan gua kan lu soal ngajarin Allah itu ada. Itu maksudnya lau kusibal gitu, seandainya tutup itu dibuka, mazadatu yakinan, tidak akan menambah keyakinan saya. Udah saya tahu. Ya Ali, aku mau dibunuh, ya, kan gitu ya. Kata Nabi Muhammad mau dibunuh. Kamu siap nggak ganti tempat tidur saya? Kan gitu ya ceritanya ya.
Lah pakai ditolak, iya. Yang nyuruh Nabi, masa saya mau diselewengin, masa mati, nggak mungkin. Yakin. Emang dari masih kecil katanya saya Nabi itu luar biasa, rangkas, cermas, cerdas, semua. Masih kecil kan ditantang terperang tuh, ditantang tanding satu persatu waktu perang apa tuh? Sayyidina Ali begitu terjadi, kan dulu perang tuh nggak apa, satu cobain dulu satu-satu gitu, ini jagoan gua maju, gitu ya. Iya. Itu nggak kayak kita pikir kali perang itu royokan, enggak ada perjanjian dulu. Mau nggak? Mau masuk Islam? Kalau enggak saya perangin. Enggak, nih coba dulu kasih satu lawan itu, satu berkade ya. Iya, kok semua ikut perang kagak. Tidak ada satu setor, satu peleton. Nah, sebenarnya itu nanti kalau dia takbir pasti saya Ali yang menang. Udah terjadi apa namanya debu berterbangan, nggak kelihatan lagi orang berantem, tiba-tiba takut, Allahu Akbar. Wah itu pasti Ali. Benar, ternyata Ali menang. Artinya udah yakin banget bahwa Sayyidina Ali itu kepada Rasulullah, Rasulullah adalah utusan Allah, Allah itu pasti ada. Dia bilang diantaranya, yakin saya tidur, Sayyidina Ali nggak pakai nolak, siap dan 86. Kalau begitu ya. Kita mau mikir, apalagi Ustaz kayak kita gitu maunya anak murid, Tom, gue mau dirubutin sama si Anu, lu siap jadi amin. Oh udah amat. Nyilaan bukan ala sahih, Allah ngomong saya sahih. Ketika boleh nggak dibuka ini ya? Wali kota Bekasi Zulpati boleh ya? Dari ini makanya kalau menyinggung soal guru, saya paling guru saya apalagi kata Zulpati itu katanya kiai yang pada ngizinin kafe bawa aja ke lapangan katanya pukulin gitu kan. Pagi-pagi udah mati udah pulang. Saya bilang begini, saya yang negur duluan kali itu mah, biar saya yang jadi tamengnya. Lalu kan ini berani amat, itu guru saya. Biar kata Sarah juga ngomongin guru kata saya. Omongan itu mah guru saya belain. Itu kan hanya bahasa. Nanti gua ke Pondok Gede selamat nggak kata Pak waktu kasus pasar. Jaminannya kuping saya apa balik? Kan sombong banget dia. Tapi ternyata begitu ke Pondok Gede aman. Gua langsung saya dikirimin surat suruh jadi Demang. Demang pakai celana hitam baju hitam. Lo lebih tinggi daripada camat tuh, katanya pangkat tuh, Demang. Nah saya nggak begitu gairah dan nggak Mansur, kayaknya Haji Mansur waktu itu ya, artinya kalau guru kan ya kita pada dalam kesurupan ya. Bukan hanya itu pengalaman kecil seperti apa ini Rama Plaza saya nggak usah jadi ihsan gitu ikut yang memang nggak siap mental udah kalau misalnya dipukulin ya dipukulin sama polisi ya di penjara udah ya gitu. Tapi kalau mahasiswa ngaku enggak babinsannya juga bentak-bentak cuma akhirnya teror kita mau ditangkap tapi nggak ditangkap juga sih alhamdulillah aman takut gak ada salah yang ditangkap gimana ada bukti salah kita
Izinnya ada lengkap, dikawal oleh polisi Pondok Gede. Begitu menyerahkan hasil sweeping di Pondok Gede ditolak, kan jadi naik hati, naik apa namanya? Jam 2 kita belum tidur, lapar, kita membawa tuh barang bukti berupa biliar, minuman keras apa sampai di Kapolsek Pondok Gede yang masih di Pulsengon dulu. Ya, kata dia ini bukan urusan saya. Ini bukan urusan saya, kata kalau dia kasih tiket. Dia langsung kurang meja. Kalau seandainya mungkin dia marah, saya ditembak kali dia. Ya Allah pelihara dah. Amin. Sekarang masih bisa duduk di sini, kan? Iya. Siapa yang terkenal bil Asy'ariyah, yaitu mazhab Asy'ariyah, dan juga Imam Abu Mansur Maturidi. Nisbatu ila Syekh Abi Hasan Al-Asy'ari. Nisbah untuk Syekh Abi Hasan Asy'ari rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Faqad rattaba qawaid aqidah ahli haq. Dan sudah dikemas, disusun begitu rapi kaidah-kaidah ahli haq, yaitu ahli sunnah wal jamaah, muharrara adilataha, dan meneliti dalil-dalilnya. Harar membebaskan, harir sutra, har panas, haroro yang menjadi panas, jadi diteliti, sudah melakukan penelitian dengan adilah dalil-dalilnya. Wahia aqidatul lati ijma'at atau ijma'at dengan akidah yang telah dikumpulkan atasnya para sahabat, waman ba'dahu, dan setelahnya orang-orang setelah sahabat, min khiyar tabi'in, yaitu tabi'in pilihan. Ya, ulama-ulama sampai sekarang yang bertahan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, wa hiya aqidatu ahli haq, yaitu akidah ahli haq min ahli kulli zamanin wa makanin, yang terus berlangsung berjalan sesuai dengan zaman pada saat ini. Wahia aqidah yang berarti ahli tasawuf, yaitu akidah jumlah kumpulan ahli tasawuf, kama haka dari Abu Qasim Al-Qushairi fi awal risalati. Nah, nanti ada awal risalahnya dari Qushairi, seorang tasawuf dari Iran yang belajar sama gurunya namanya Abdullah Dakok. Belajar dilihat-lihatkan, dikawin sama putrinya namanya Fatimah, yang terkenal dengan ilmu-ilmu Ahlus Sunnah tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kama haka kedalika, sebenarnya diceritakan, dikupas oleh Abu Qasim Al-Qushairi nanti pada paragraf berikutnya. Artinya sedikit kita singgung tentang akidah, kenapa begitu riskan dan rawan salah-salah memahami sifat-sifat Allah, akan kita tergelincir ke dalam kemurtadan. Di YouTube itu ada seorang Wahabi, sebut aja begitu, apa ya, dia bilang Imam Asy'ari itu keliru, salah besar. Sifat Allah sedikit sekali, katanya cuma 20, yang wajib 20, yang mustahil 20, yang jaiz berapa? Lalu sifat Allah yang wajib berapa? Yang mustahil, yang jaiz 1, yang 20 yang wajib apa ya? Anak kecil tidur, tidak bakon, kolak. Yang mustahil gimana?
ada ngurus panah, mau masalah intikor, ta'adun, azun, karohah, apa lagi? Ya udah begitu dah. Yang jaiz satu itu otoritas haknya Allah, prerogatif Allah, jaiz. Jaiz artinya boleh dilakukan, enggak juga nggak apa-apa. Ya terserah, otoritasnya hak Allah itu mah. Nah itu menyambung nanti dengan asma Allah yang jaiz. Nah itu dibilang oleh mereka bahwa Allah itu misalnya mujassimah, Allah itu bergizi, punya badan, punya badan. Nah kalau Allah punya badan, nggak sama kita dong. Hah? Lemah. Kita lemah apa kuat kita? Lemah. Lemahnya kita misalnya begini, akal, Allah kasih akal, pikiran di otak, hanya terbatas dengan kemampuan. Ya hasil pemikiran kita terbatas sudah, nggak bisa menembus akal atau zatnya Allah, nggak bisa. Akal kita terbatas saja udah. Gak usah panjang-panjang Pak, kita mah nggak punya duit aja butuh pikiran, butuh nggak? Butuh. Gak punya duit, sama sono emang udah sama orang utang, kita mau kesana lagi. Selebar jagat utang kita, udah terbatas segitu. Nah, Allah bilang walau basatallahu rizqa lil ibadi fil ardi lamaghaw. Kalau Allah kasih rezeki buat orang itu di muka bumi ini, labaghaw, pasti bakalan celaka. Sama akal kita kan enggak. Wah, mau celaka, gue mana mau ya. Ini kasih 2 miliar, nggak usah 2 miliar lah, 200 juta. Dan yang terpikir oleh kita pertama apa? Lah, gue beli rumah, beli mobil, ya kan? Habis itu habis kan tuh? Habis. Yang bagi yang baik kan pikirannya, ya duit 200 juta, oh sumbang dulu mesti 100 juta. Tuh. Tapi nggak bakalan itu mikir begitu, nggak bakalan. Emang baru seketika itu seumur ini baru dapat duit 200 juta. Bakalan sumbang, pasti lu goblok banget ya. Ya, ayah kalau bisa nih. Jadi Allah disamakan dengan makhluk bergizi, menempati ruang dan waktu. Allah itu bersemayam alal arsis tawa katanya. Bersemayam artinya duduk di singgasananya. Allah itu ada di atas. Yang namanya atas, ufukil a'la, tempat yang paling tinggi. Artinya nggak ada batas tingginya di mana. Kalau dibilang Allah di atas, misal ketika kita sholat madep mana? Kiblat, artinya madep Allah. Oleh fikih diurai, kalau sholat mau duda, lagi sholat pengen duda, ketelan nyamuk, dudanya kemana? Ke kiri. Kenapa nggak ke depan? Ada Allah. Masa Allah diudahin? Berarti Allah ada di depan. Ke kiri aja lah tempat setan, yang buat ke kiri. Atau ambil tisu di Masjidil Haram. Bahkan kantongnya dibuang kemana? Di Masjidil Haram di Madinah. Pokoknya lagi di jam security. Mukhomah namanya, buang ludah. Mana ludah? Abu Somi apa? Abu Yazid Al-Bustami. Mau berguru, karena itu orang wali, mau berguru. Begitu keluar dari pintu kamar rumahnya atau dari masjid, langsung bereak, dibuang. Coh, kena pagar, kena dinding masjid, atau kena pagar. Lah udah Abu Yazid Al-Bustami pergi. Udah pulang. Wali apaan begitu? Nggak ada akhlaknya, nggak ada etikanya. Ini kalau diurai ini tentang akidah panjang ini, jadi singkat aja. Misalnya gini,
Kita mengenal Allah pertama ada ilmu yakin, ada melakukan penelitian, ilmu pengetahuan bahwa Allah itu ada, yakin kita Allah ada dengan pengetahuan, dengan ilmu apa teori-teori ya baca di Al-Quran. La ilaha illa huwa fa'budni, itu ya di Al-Quran. La ilaha illa anta wallahu alladzi la ilaha illa, semuanya menunjukkan bahwa dia itu Allah di teori dalam Al-Quran. Wa ainul yakin yang kedua, ainul yakin, gua mau seyakin-yakinnya ainul yakin, itu buat bicaraan itu. Kita lihat apa ainul yakin. Ain kan mata. Waduh, langit ya cakep banget, nggak retak itu langit ya. Dari lahir sampai gini hari kita melihat langit, ada langit yang retak? Hah? Nggak ada, bolong kagak, retak kagak, rapi. Siapa yang megangin itu ya? Atau kalau retak siapa yang ngambil? Semennya apa itu kan? Tafakkaru bi khalqillah wala tafakkaru bi zatillah. Jangan mikirin zatnya Allah, pikirin aja ciptaannya Allah. Kita lihat burung elang, kayaknya kita bisa dibawa itu burung elang. Kambing, dewan kambing di YouTube melihat kambing cakep dibawa terbang. Kita katakan kambing tolol banget ya, tapi nah itu mikir semua. Kita hadir di sini harus mikir kenapa kita bisa begini ya. Sila kok udah 15 berapa tahun? 25 tahun kurang lebih. Kalau nggak ada keterlibatan Allah ini, nggak keterlibatan. Nggak begini nih. Bener nggak? Ini yang menjadi keramat adalah yang dibaca nih kitab-kitab guru-guru kita dulu, karangan Habib Abdullah. Nasihat Naso itu ininya itu makanya akan menjadi, kalau misalnya ceramah-ceramah doang mah ini Pak yang namanya ceramah tidak diundangin setan ya kan, ceramah begini cuma ceramahnya begitu kan, gitu pasti kita ya. Habis ceramah kan dia mau pulang, besok nggak ngaji lagi, orang bukan gilirannya yang lagi ceramah satu begini, lama-lama gosip itu muncul lalu ubah. Maka di NU doang Pak, yang adanya begini, ngaji begini NU doang. Kalau ngaji yang begitu-begitu di hotel, di mana seminar, bayarnya sekian, tempatnya hotel, bla bla bla, selesai. Nanti nggak ada asar, nggak ada asar. Kalau di sini asarnya banyak. Ini saya juga bingung kenapa bisa 25 tahun ini ya, maksudnya ya, bener nggak? Lagi rasa tempatnya udah oke aja, nggak ada yang pakai enggak. Iya, kecuali yang lagi sibuk lah barangkali punya hal-hal sesuatu. Asal luar biasa dahsyat dah. Habis subuh kita udah pengen aja ke Porsila itu kalau hari Minggu. Iya, ya deman ya kan, deman menyedarkan. Porsila aja, iya ada duluan gitu kan ya. Bener nggak? Tapi kalau yang demen itu, ya Allah udah tahu aja. Dan memang pengurusnya orang-orang ikhlas, yang hadir di sini orang-orang semuanya ini kalau kita pikir adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ainul yakin, ainul bukan kayak Abdul Syafi'i, bukan ainul yakin, nyata ciptaan Allah. Yang terakhir hakul yakin, yakinnya dengan hak sebenarnya. Ma'rifat khusus itu karangan para wali yang tahu benar. Kalau kita masih di hakul yakin kali ya, dia di ainul yakin. Kalau hakul yakin belum kita. Hakul yakin seyakin-yakinnya belum kita. Belum. Saudara pernah uji bahwa hari ini kita dikasih rezeki Allah? Pernah uji nggak? Pernah nggak? Coba uji sekali-kali. Saya menguji kamu ya Allah hari ini. Makan nggak saya? Pernah uji?
nggak percaya kan? Saya nguji Pak. Susah, hanya ada dagangan minyak wanginya pun orang mikir. Kita keliling hari itu Jumat, habis tuh minyak 100 botol, yang bayar cuma seorang 15.000. Kan masih utang saya 99. Lah kalau saya datangnya ke rumah orang kenal, saya suruh bayar. Kalau masih ambil, mestinya maksud saya itu dia paham apa ya? Bayar. Yang enggaknya kan kalau mau jamaah, Ustadz tuh duitnya banyak aja jangan. Ustadz Pak kalau lagi nggak punya duit, ilok nah itu kan, nggak percaya Ustadz juga percaya masih. Ya mereka yang dapat gaji mah nggak mikir bulan besok gue ada gaji gue keluar. Iya. Tapi kalau Ustadz yang swasta, ya Allah. Maka saya uji Allah, benar nggak hari ini saya dapat rezeki makan? Nggak dapat Pak, bener. Sampai pulang, sampai Jumat baru dapat rezeki. Saya bilang sama istri, jangan masak, jangan makan hari ini. Coba kita lihat Allah lakuannya kayak apa, kelakuannya ambil begitu, nantang. Tiba-tiba datang tamu, Assalamualaikum, ngundang. Ini panjernya. Wah, saya nggak bisa. Umur bukan saya Bang, tapi tasawuf saya berarti udah tinggi nih Bang. Umur bukan punya saya. Kalau saya sakit gimana Bang? Kan saya kan datang nomor dia. Lagi cuma ngemsek. Orang Pangkalan Jati minta kata itu abang-abang, kalau anaknya laku, kata neneknya nih, kalau anaknya 72 laku, nanti MC Sanuk. Itu kan 6 tahun silam kayaknya udah diomongin. 6 tahun silam oleh Allah dikorek tuh dengan wasilah cucunya laku, apa disebutin nanti MC-nya Jawas. Itu datang orang 6 tahun ya coba. Itu namanya tafakur. Kasih amplop, saya nggak mau pulang. Bener, itu ikhlas ngomong yang pulang juga enggak. Begitu kasih ya pulang dah. Rumah saya kan jalan Ngulon itu. Sama-sama di musola dibalik putar, dilemparin. Emang rezeki Ustaz? Gitu kan dia. Kan ngomong sama orang awam, sama orang pinter lain. Itu orang awam ngomongnya panjer, gede banget. Ini yang dari Porsila ini harus cerdas, pakai akhlak, pakai etika. Kalau ketemu Ustaz, apa-apa ketemu bayar apa-apa. Panjer. Ya ini mah ilmu nggak ada panjer, nggak ada bayaran nah. Nanti Ustaz emang doyan banget atau panjer kadang-kadang. Iya uang muka, nggak ada punya beras Bang. Ini mah dalam rangka muji, tadi muji saya ini. Lama udah belum punya cucu belum. Ya ini ya, saya buka pelan-pelan 20.000. Zaman itu gede lah. Ya asal Ustaz amplop baru 50.000 ceramah juga. Zaman itu kali. Ya tapi 20.000 udah masak nih. Berarti jatah kita orang bilang rezeki. Gitu ya. Nah lagi-lagi kita jamaah. Dan Ustaz juga harus paham, kita ngomong orang awam begini, kita ngomong orang yang pendidikan agama begini, orang yang iya kita selaku orang awam harusnya juga bisa menyesuaikan ngomong sama orang yang kita anggap lebih ya beretika lah, beretika. Tapi yang paling harusnya lebih cermat adalah ustadznya atau kiainya. Yang dididik marah-marah mulu, orang sekat ngomongnya begitu orang. Ya, kelasnya bukan kelas, pendidikannya, pergaulannya begitu. Ada orang japrik saya berani gitu ya. Jamaah ya, berani banget. Ya maaf, bukan maaf apa, misalnya minjem duit. Kan berani namanya. Emang saya yang punya duit. Minjem kas. Kita kata uang kas itu lagi dipakai sama Sanuk.
emang lagu berdua kayak kentut sama tai, begitu. Kena lagi kita. Itu Ustadz yang ngomong. Kan Ustadz juga nggak punya menyaring kata-kata yang indah bahwa kita salah. Kalau orang tasawuf nggak begitu. Saya sudah tasawuf dari dulu sebetulnya. Ya. Tapi orang nggak tahu bahwa saya tasawuf. Sombong banget. Ya, biar tahu gitu ya. Tadi contohnya duit rezeki itu muji Allah kan tasawuf, benar nggak? Ya, saya mulai ngomong ini nggak ada ngomongnya. Jadi maksud saya apa itu jadi begitu? Muji pasti Allah kasih rezeki. Pasti Allah kasih. Cuma kita nggak yakin. Yakin sama orang aja. Akhirnya kan minjem. Akhirnya apa? Minjem. Berani dia minjem. Minjem itu sesuatu yang rusak loh. Membalinya kadang-kadang godaannya berat. Ya, berat. Lah kalau sampai mati kita punya utang. Nabi itu pernah ngelatih jenazah. Pas ditanya, ini orang punya utang. Nabi balik aja kanan dah, pulang. Diuber sama Abu Qatadah. Nabi, udah dihiwalain ke saya. Udah dihiwalain saya, kata Abu Qatadah. Nabi balik lagi nih, bayangin. Kenapa? Udah dihiwalah, udah dipindahin ke. Padahal Qatadah orang miskin juga nggak punya duit. Ya. Jadi minjem itu begitu Pak. Jangan berat nanti. Allah kasih, bukan Allah kasih sulit, kita nggak tahu lah jadi sulit lah. Jadi jahat amat kalau kasih sulit ya. Itu dari diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita semua terbebas dari itu. Akibatnya semakin kuat. Walaupun mukanya saya kupas ini panjang, di belakang udah berisik. Abang Haji Sudur udah lihat jam gitu. Ya udah ngatur-ngatur kiai emang gitu, ngatur-ngatur pegang jam berisik. Loh, kalau di pesantren memang bukan pesantren sih, bisa nggak? Kalau pesantren mah apa kata kiai emang. Ini juga kita bersama, mohon kalau kelebihan ngomongnya terbuka ngablak apa adanya, itulah saya. Kalau nggak benar buang, yang cakep ambil, yang cakep ambil. Kita yang jelas kita jangan meleset dari akidah yang diatur oleh mazhab kita Imam Mazhab Asy'ari, Jasimah enggak, dan lain-lainnya. Mungkin minggu atau bulan yang akan datang kalau masih ada umur saya ketemu akan saya tambah lagi itu, karena memang pas masalahnya masalah akidah yang dikarang oleh wali-wali. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.